Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita membuat referensi dalam karya tulis. Ya, karya tulis itu bisa berupa skripsi, bisa berupa jurnal, bisa berupa makalah. Nah, ketiganya itu membutuhkan yang namanya referensi. Nah, secara garis besar referensi itu ada dua cara penulisannya. Yang pertama itu yang dikenal dengan body note atau catatan perut. Misalnya Malik Fajar dalam kurung 2019 itu ada di tag gitu ya. Nah, maka itu namanya body note. Tapi ada juga yang menggunakan cara yang kedua, yakni namanya footnote. Nah, kalau footnote itu kita mengenal dengan istilah catatan kaki. Kebetulan di kampus kita, di STIMES, menggunakan cara yang kedua, yakni footnote. Nah, oleh karena itu, saya akan sampaikan bagaimana cara membuat footnote tersebut, tetapi tidak dengan cara manual, tetapi menggunakan software yang kita sebut dengan Zotero. Ini software yang umum ya, open source ya, Anda bisa download gitu. Memang langkah pertama Anda harus mendownload terlebih dahulu software ini. Setelah Anda download Zotero gitu ya. Sekarang ini sudah sampai pada versi 5,08 gitu kayaknya ya. Nah, kalau versi bisa berubah-ubah, tetapi basic sistemnya sama. Nah, di Zotero ini setelah Anda download, kemudian Anda install di desktop atau di komputer Anda atau di laptop Anda. Proses penginstalan selesai ditandai dengan di desktop Anda itu akan muncul logo Zotero seperti ini. Oke. Langkah yang kedua ya. Ini memang tidak saya tunjukkan karena langkah ini langkah yang lazim ya, tidak ada hal yang berbeda ya. Karena itu Anda download biasa di Google Chrome bisa, di Mozilla juga bisa, atau di Firefox juga bisa ya. Kemudian Anda install. Nah, setelah di komputer Anda muncul tanda seperti ini, baru kita melakukan langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, apa langkah yang ketiga itu? Pertama, ini kita klik 2 kali atau kita jalankan gitu. Ya, kita jalankan. Nah, langkah yang pertama ya, kita itu membuat folder gitu ya. Folder dari semua referensi yang akan kita buat. Ya, caranya begini. Di My Library ya, Anda bisa klik kanan, kemudian pilih New Collection. Gitu. Kemudian Anda tulis nama, misalnya nama foldernya kita buat latih gitu ya. Latih. Oke. Maka di sini muncul folder latih tetapi belum ada isinya. Nah, bagaimana cara ngisinya? Cara ngisinya pertama ini kita lihat ini ada tanda plus ya. Anda klik panahnya ini. Klik gitu. Lalu yang mau kita gunakan itu buku misalnya. Maka kita klik book gitu. Nah, di sini sudah ada identitasnya apa yang harus kita isi. Tidak harus semua diisi. Ya, yang diisi nanti yang ditanyakan di dalam footnote itu. Biasanya hanya sekitar 5 poin ya. Yang pertama kita tulis title-nya atau judulnya. Misalnya kita punya buku namanya Evaluasi Pendidikan ya. Kita tulis judulnya.
evaluasi pendidikan misalnya. Siapa yang nulis? Nah, ini ada last, ada first ya. Last itu artinya nama akhir, first itu nama awal. Ya. Nama akhir ditulis di awal, tapi nama awal ditulis di akhir, nama akhir ditulis di awal. Ini sistem yang membuat seperti itu, kita ngikutin saja. Misalnya namanya itu katakanlah Ahmad Yusuf gitu, maka nulisnya menjadi Yusuf Ahmad gitu. Kalau namanya itu 3 kata, misalnya Ahmad Yusuf bin Hambal gitu ya, maka kita tulis last-nya itu Yusuf bin Hambal, baru first-nya itu Ahmad gitu. Jadi hanya dibagi 2. Nama itu hanya dibagi 2 dalam konteks ini ya. Nah, kalau kita namanya cuma 1, maka tulislah di first saja sini ya. Misalnya ini kebetulan yang nulis saya tulis. Kalau saya kan namanya 1 kata ya. Oke. Itu. Nah, kemudian abstrak karena buku tidak ada abstrak ya. Volume juga tidak ada ya. Publisher itu apa namanya, penerbitnya mana? Penerbitnya itu namanya waktu itu yang menerbitkan Time Pers. Nah, kita tulis saja gini. Tahunnya berapa? Buku itu diterbitkan di tahun 2017. Gitu ya. Nah, lalu di mana menerbitkannya? Itu di place ini ya. Place ya. Itu Yogyakarta. Nih, klik gitu. Nah, selesai ya. Judul sudah, penulis sudah, tempat terbit sudah, nama penerbit sudah, tahun terbit. Oke, kita klik. Nah, di sini sudah muncul evaluasi pendidikan. Lalu kita tambahkan lagi buku dengan cara yang sama ya. Sebenarnya ada beberapa cara, tapi saya sampaikan yang penulisan model manual aja supaya nanti hasilnya lebih sesuai dengan aturan yang ada di kampus ya. Yang kedua, misalnya kita mau nulis jurnal. Ya, jurnal ini kita tulis jurnal artikel ini, tak gitu ya. Judulnya apa? Ya, judulnya misalnya ada jurnal judulnya ini. Menentukan karakteristik butir soal menggunakan quest gitu ya. Siapa yang nulis ini kebetulan juga saya nulis di jurnal ya, saya tulis saja gitu. Nah, kemudian ini saya tulis tahun 2020. Kalau halamannya itu 83 sampai sekitar 111 kayaknya ya, kurang lebih segitu, 111 lah, kurang lebih segitu. Nah, kemudian apa namanya, volumenya berapa ya, volumenya itu volume 9. Isunya penerbit yang pertama, jadi iya Romawi 1 gitu, yang mempublikasikan jurnal, tulisannya jurnal Al-Manar gitu, M-nya besar. Ini penulisan ini penting ya, benar juga, harus betul, karena nanti kalau tidak betul akan berdampak pada penulisan selanjutnya. Oke, saya tegaskan lagi. Kalau seandainya author ini penulisnya tidak hanya 1 tapi 2, ya maka ini tambahkan plus gitu. Nanti ditulis lagi. Last-nya siapa, first-nya siapa. 3 plus lagi gitu. Ini diklik lagi. Last-nya siapa, first-nya siapa gitu.
Tapi karena ini kebetulan 1 ya, maka saya hanya menekan 1 saja, tombol plus tidak saya tulis. Oke. Ini ya. Ada misalnya apalagi misalnya ada buku kita mau membuat buku tetapi kita sudah punya ISBN-nya, sudah ada buku, ada ISBN-nya, maka kita bisa apa namanya, mengklik yang ini ya. Lalu ISBN ini di-enter atau dimasukkan ISBN-nya. Misalnya ini ya, 979 strip kemudian 526 strip kemudian 467 strip 2. Nah, saya ada yang sedikit saya lupakan. Ketika Anda menggunakan Zotero ini, posisi Anda harus online ya, tidak bisa offline karena ini terintegrasi dengan internet. Maka harus online ya. Setelah selesai ISBN kita tulis, kita enter. Gitu. Ini sedang proses ya, komputer sedang proses mencari judul apa buku ini. Nah, ternyata judul bukunya ini. Dasar-dasar evaluasi pendidikan yang buat Arikunto. Ini kalau kita lihat di sini nih, ini. Dasar-dasar evaluasi pendidikan Arikunto Suharsimi dan seterusnya. Gitu. Ada buku lagi ya, Anda pengen menulis lagi tapi tanpa apa namanya, menulis sejak awal, maka Anda bisa pakai ini ya, klik itu. Nah, ISBN-nya Anda tulis ya. Misalnya saya beri contoh satu lagi ya. Misalnya ada ISBN, ini ISBN-nya. Coba ini saya buka dulu, kebetulan apa nomor ISBN-nya itu kena stiker ya. Oke, ini dapat saya. 979 strip 8581 strip 59 strip 8. Kita enter. Ya, sedang proses. Nah, kalau seperti ini, itu artinya buku tersebut buku yang belum online ISBN-nya. Maka kita tidak bisa menulis ISBN-nya karena Zotero tidak dapat menemukan nomor spesifikasi tersebut. Silahkan dicoba lagi identitasnya yang benar. Nah, tapi karena tadi pengetikan kita sudah betul ya, coba kita ulang sekali lagi seandainya mau ya. Tapi jika seandainya tidak mau, maka Anda bisa menulis secara manual ya. Saya ulangi lagi penulisannya. 979 strip 8581 strip 59 strip 8. Oke, kita sekali lagi kita lihat. Nah, berarti memang buku ini buku yang belum online ISBN-nya. Maka solusinya kita membuat secara offline seperti ini. Buku ya, kita tulis judulnya Sikap Manusia ya. Manusia. Siapa yang nulis? Yang menulis adalah Saifuddin Azwar. Kita balik, nama first-nya adalah Saifuddin. Sorry nih, A-nya terlalu banyak. Saifuddin. Kemudian lastnya ini kita buat Azwar. Gitu ya. Saifuddin Azwar. Kemudian edisi berapa ini? Ini edisi yang kedua. Gitu. Siapa yang nyetak ya? Yang nyetak ini sebentar. Pustaka Pelajar Offset. Pustaka Pelajar Offset gitu. Di mana itu? Ya, di Yogyakarta. Gitu. Tahun berapa? Nah, kita lihat di bukunya. Di bukunya ini dicetak tahun 1995. Ini termasuk buku lama.
ya. Oke. Yang lain bisa kita negasikan ya. Gitu. Nah, ini sebagai contoh ya. Kemudian misalnya Anda pernah membuat seperti ini ya, maka ada buku-buku yang pernah Anda tulis, maka Anda bisa pindahkan aja. Misalnya nih, saya pernah membuat proposal penelitian. Ini judulnya ya. Maka bisa kita tulis, bisa kita pindahkan ya dengan cara drag, lalu kita bawa ke folder yang kita maksud, kita lepas. Ini ya, mudah, cepat, tepat penggunaan tool Amos ya. Mudah, cepat, tepat penggunaan tool Amos. Yang kita pindah, kita lihat di sini. Nah, sudah ada kan? Mudah, cepat, tepat penggunaan tool Amos ya. Tinggal ngedrag aja ya. Apalagi misalnya ini, misalnya statistik pendidikan ini bisa kita drag, kita bawa ke folder yang kita maksud. Nah, itu. Lalu apa? Ini ada teknik penyusunan instrumen tes non-tes. Coba ini kayaknya bukunya ada, tapi saya harus mencari. Oke, saya drag aja ya. Ini saya drag aja, saya taruh di sini. Saya ingin mengulang sebenarnya yang ISBN tadi, tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Prinsipnya kalau ISBN-nya sudah online, sudah bisa. Apalagi yang mau kita buat, misalnya ini, kita tulis di sini. Nah, gitu. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Saya kira cukup ya. Setelah kita nulis referensi itu di folder ya, di folder ini, kemudian kita minimize, kita coba buka Word. Ini. Kita buka Word ya. Nah, ini kebetulan saya menggunakan Word 2016, jadi Zotero itu disimpan biar tidak merusak Word ya. Nah, maka saya harus menekan ini, enable content dulu. Anda perhatikan di sini kan belum ada tulisan Zotero, toh? Tapi ketika ini saya klik, maka akan muncul tulisan Zotero. Nah, ini dia, sudah muncul. Oke, kemudian untuk mempercepat ya, saya sudah membuat naskah. Saya kopikan naskah yang sudah saya buat dulu ya. Ini saya buka dulu di sini, di ini nih. Nih. Ini saya kopikan aja ya. Saya kopikan, Ctrl C, lalu saya taruh di ini sini ya, Ctrl V gitu. Yang ini saya tutup. Oke. Ini adalah naskah ya. Karena naskah ini untuk latihan maka tidak terlalu banyak ya. Saya buat supaya waktu kita cukup. Pertama yang kita lakukan, kita cek dulu apakah hurufnya sudah sesuai dengan ketentuan, yakni Times New Roman 12. Ternyata masih Calibri. Ini kita ganti Times New Roman 12. Oke, kemudian yang kedua, layoutnya apakah sudah betul batasnya, kita pastikan. Lalu size-nya kita cari yang A4. Oke, setelah semua selesai ya, ini spasinya ya, kita buat spasi 2. Ini antara judul dengan subjudul jangan di enter, tapi Anda gunakan ini ya, blok dulu, lalu ini ada before, ada after, maka Anda bisa tambahkan di atas ini. Anda lihat jalan tuh, nah gitu ya, jangan di enter. Kalau di enter itu formatnya bisa mudah berubah. Nah, kemudian ini kita blok, kita jadikan spasinya 2. Nah, ini. Oke. Gitu 2 ya. Antara pendahuluan dengan isi tag ini tidak 2 murni, tapi 2 ditambah 6 poin. Nah, gitu ya ini ya. Kan jadi tambah 6 poin ya. Sorry yang ini. Ya. Oke. Ini. Jadi ini ya. Ini jadi 6 ya. Oke. Berikut, ini naskah ya. Naskah ini belum ada referensinya. Padahal naskah ini
adalah tulisan ilmiah yang harus ada referensinya. Oke. Nah, caranya begini. Tadi Anda sudah membuat buku-buku yang ingin Anda gunakan reference. Nah, sekarang misalnya ini. Misalnya butir satu dengan butir yang lain dalam satu lembar soal tidak memiliki keterikatan atau independensi. Ini kita klik di sini ya. Ngekliknya sebelum titik ya. Sekali lagi ngekliknya sebelum titik. Kadangkala di naskah proposal skripsi mahasiswa ya, kakak-kakak Anda itu menulisnya setelah titik. Ya, itu salah ya. Oke. Nah, setelah diklik di sini ya, diklik di sini, maka kemudian klik Zotero ini. Oke. Lalu klik add garis miring edit citation. Klik gitu. Nah, maka sudah kita pilih ini kita pakai yang full note word with ibid ini ya. Ini ya karena yang kita pakai ini. Gitu, kita tekan aja oke. Ya. Sekali lagi ya, Chicago Manual of Style edisi ke-17 ya, full note with edition ya. 17 ya, 17 edition itu. Oke. Kita oke. Nah, oke, di sini kemudian muncul ini tulisan Z ini ikonnya. Lalu kita klik panahnya ini muncul classic view. Classic view kita klik gitu. Lalu kita pilih di folder latih ini buku apa yang kita pakai. Oh, itu kita pakai dulu saya baca misalnya ya. Anda pilih oh itu dulu di sini. Di halaman berapa ya? Yang ya buku yang dimaksud kita klik lalu kita tulis HLM titik spasi taruhlah 79 gitu. Lalu klik OK. Nah, sedang proses, kita lihat hasilnya ya. Ini sudah ada tanda satu ini ya. Tanda satu, lalu di sini sudah muncul footnote. Nah, footnote ini masih default. Kita harus ubah dulu. Kita blok gitu. Kita ke home, kita jadikan Time New Roman 10 gitu ya. Nah, footnote itu berlawanan dengan paragraf. Kalau paragraf kan masuk dulu ini, baris yang kedua baru menjorok. Tapi kalau footnote itu kebalikannya. Ini tidak masuk lalu baru menjorok ke depan ini. Nah, gitu formatnya ya. Oke, sudah pas gitu. Nah, lalu kita cari lagi. Jadi kita tidak menulis ini ya. Komputer akan muncul secara otomatis ya. Nah, kemudian apalagi kita mau mencari ini. Implikasi dari independensi ini adalah bahwa setiap butir dalam suatu tes mengukur kemampuan yang berbeda dari kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Kompetensi ya, kompetensi saya benarkan tulisannya. Peserta didik di sini ya, peserta didik di situ, kemudian kita klik Zotero, kita edit gitu, lalu kita klik panahnya, classic view, buku itu di mana dapatnya? Oh, buku itu dapat di misalnya di sini. Mudah, cepat, tepat itu misalnya. Halaman berapa? Kita tinggal tulis HLM 83 misalnya. Oke. Ada dua muncul sendiri. Ini sudah. Nah, nanti dibenarkan ya. Benarkannya nanti ya, sekalian biar tidak berkali-kali ya. Terus mana lagi? Butir soal yang baik memiliki beberapa properties yaitu validitas, daya beda, reliabilitas. Ini di mana kita ngambilnya? Oh, sama sih sama di Zotero. Lalu add edition gitu. Klik sini. Classic view. Kemudian itu misalnya dari buku ini. Halaman berapa? HLM titik 52 misalnya ya. Kita tulis gitu. Nah, terus sebelum selesai, validitas merupakan bukti bahwa butir soal yang digunakan benar dan dapat mengukur apa yang harus diukur. Ini siapa ini?
oh ini saya ambil dari bukunya Suharsimi. Mana? Ini kita tinggal klik aja. Bukunya Suharsimi itu teknik menyusun ini dasar-dasar evaluasi pendidikan Arikonta ya. Halaman berapa? Halaman misalnya 95. Oke. Gitu. Nah, kemudian reliabilitas merupakan kemampuan alat ukur untuk memberikan informasi. Dan di sini acek ini ya. Siapa ini yang berpendapat? Kita lihat misalnya ini yang berpendapat adalah ini G ya. Halaman berapa? Misalnya HLM 48 misalnya. Oke. Nah, oke. Nah, kemudian apabila yang berpendapat sama ya, misalnya pendapatnya ini ya sini ya. Ini ya, sini ya. Berpendapat lagi, kebetulan bukunya sama ya. Kebetulan bukunya sama nih. Ini misalnya HLM-nya HLM ya, bukan hal ya. Nah, oke gitu. Nah, maka nanti kita lihat tulisannya seperti apa ini. IBIT ya. Dia langsung nulis IBIT. Dia tidak menulis nama lagi, nama penulis lagi. Karena bukunya sama tapi dipakai beriringan. Maka dia langsung IBIT gitu. Secara otomatis melakukan seperti itu. Nah, baik, kita coba betulkan formatnya ya. Gitu. Oh, kebalik sebentar. Ini yang kita ubah. Gini ya. Karena ini hanya satu baris saja, nggak apa-apa. Nah, taruhlah ini semua naskah sudah jadi. Di akhir naskah, ya, kita itu perlu membuat namanya daftar pustaka. Ya, namanya daftar pustaka. Tentu saja kalau daftar pustaka di halaman yang berbeda. Ya. Ini di halaman 3 saya buat. Tulis daftar pustaka. Ya, lalu ditengahkan. Enter gitu. Nah, untuk membuat daftar pustaka, kita tidak perlu menulis kembali. Kita cukup tekan Zotero, lalu add garis miring edit bibliografi. Klik gitu. Maka kemudian sudah membuat sendiri ini. Sudah muncul sendiri. Cuma formatnya ini kita tinggal menyesuaikan dengan ketentuan di kampus. Kalau dalam satu judul buku ini ya, satu judul buku itu antara dari Arikunto sampai 99, ini satu judul buku, satu spasi. Tetapi antar judul buku dari Arikunto ke Kronbach ini 2 spasi. Maka ini kita pilih, kita blok semuanya gitu. Lalu kita lihat di file, di insert bisa, oke, di home ya. Kita klik sini ya. Lalu ini kita buat 10 ya. 10. Oke. Nah, sudah jadi. Sudah urut ya, tidak mungkin salah ya karena komputer. Kalau manual mungkin salah. Terus apabila ada nama yang sama, dia sudah membuat garis sendiri. Dia tidak menulis kembali. Nah, tinggal kita membuat format yang lebih baik ya. Nah, gitu. Nah, ini pakai Zotero. Oke, nah tugas Anda ya, Anda harus berlatih betul sampai bisa. Ya, tugas Anda adalah membuat persis seperti ini ya. Tidak naskahnya tidak perlu banyak-banyak, 2 lembar cukup gitu ya. Nah, tapi coba buat daftar referensi yang banyak ya. Buat daftar referensi yang banyak gitu. Nah, kemudian setelah itu Anda save ya, ada simpan dulu. Besok ketika menjelang ujian akhir, saya minta filenya itu dikirim ke saya dengan diberi identitas tentu saja ya. Baik, terima kasih. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.